Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 050281164 dari UPPJJ UT Malang. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, langsung saja. Untuk tugas praktikum ketiga ini dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, di sini kita diberikan tugas untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A dengan gaji 5 juta, jika golongan B dengan gaji 6.500.000, dan jika golongan C dengan gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array kosong. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Dan jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan jika lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Nah, di sini langsung saja kita buat. Di sini saya menggunakan Visual Studio untuk mengerjakan tugas 3 ini. Langsung saja, pertama kita buat tugas 3. Di sini kita langsung saja import.
hasil pemrogramannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, begini hasil pemrograman yang telah berhasil saya buat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing pemrograman ini secara per baris. Saya akan nah, ini adalah hasil pemrograman yang dapat saya buat dari soal yang dari contoh kasus yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagiannya. Di sini kita ada import Java Until Scanner. Ini digunakan untuk membaca input dari pengguna dengan menggunakan import Java Until Scanner. Maka pengguna bisa membaca inputan yang dimasukkan melalui output atau terminal. Nah, selanjutnya di sini ada public class tugas 3, mana ini adalah nama file yang menunjukkan ruang dan juga nama file yang telah saya buat, yaitu tugas 3. Lalu di sini ada public static void main string. Ini adalah metode awal yang digunakan dalam bahasa pemrograman Java dan digunakan untuk melakukan eksekusi program Java di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada scanner input, di mana ini digunakan untuk menangkap apa saja yang kita inputkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian array untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan. Di sini saya membuat tipe data double untuk menampung data yang merupakan array dengan variabel gaji yang berisi data gaji setiap golongan pada indeks ke-0. Terdapat gaji dari golongan pertama yaitu sebanyak 5 juta. Pada indeks kedua terdapat gaji dari golongan B dengan gaji 6.500.000 dan pada indeks kedua terdapat golongan C yaitu dengan gaji 9.500.000. Selanjutnya untuk menyimpan presentase lembur, di sini saya telah membuat tipe data double yang merupakan array dengan variabel lembur yang berisi data presentase dari jam yang diubah menjadi sebuah desimal. Nah, kenapa di sini saya memakai tipe data double? Karena tipe data double tidak hanya menampung bilangan bulat, namun juga desimal maupun pecahan. Nah, di sini pada indeks ke-0 mempresentasikan jam lembur 1 jam, yaitu dengan presentase 30%, atau di sini yang telah kita ubah menjadi desimal menjadi 0,30.
lembur 2 jam di sini 32% atau 0,32, lembur 3 jam atau sama dengan 34% atau 0,34, lembur 4 jam dengan presentase gaji 36% atau 0,36% dan kurang lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam dengan presentasi gaji 38% atau 0,38%. Di sini untuk selanjutnya kita ada sistem print, sistem out, print in. Untuk memasukkan golongan, di sini kita dapat memilih golongan A, B, atau C. Ini digunakan untuk menampilkan outputnya nanti saat kita run. Lalu di sini ada tipe data char yang mempunyai variabel golongan yang berisi input next. Ini digunakan untuk membaca inputan dari user to uppercase. Digunakan untuk menstabilkan karakter menjadi huruf kapital. Misalnya jika kita tidak sengaja menginputkan huruf kecil pada input golongan, maka ini to uppercase akan merubahnya menjadi huruf besar. Lalu di sini ada char art. Indeks ke-0 digunakan untuk menginterpretasikan bahwa karakter yang dibutuhkan user maksimal adalah 0 indeks atau 1 baris, dan jika user menginputkan lebih dari 0, maka data tidak valid. Nah, di sini selanjutnya kita mempunyai validasi golongan dan set gaji pokok. Nah, di sini kita akan ke bagian validasi golongan dan set gaji pokok. Di sini kita ada tipe data boolean yang digunakan untuk menampung gaji pokoknya. Setelah itu masuk ke dalam perkondisian. Di sini untuk perkondisian untuk memvalidasi golongan dan gaji pokok. Nah, tipe data boolean di sini dengan variabel golongan valid, variabel golongan valid dan bernilai true, lalu masuk ke dalam perkondisian if. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan gaji dengan indeks sama dengan gaji pokoknya sama dengan gaji pada indeks ke-0, yaitu
yaitu 5 juta. Nah, dan jika golongan sama dengan B, maka gaji pokoknya sama dengan gaji dengan indeks ke-1 atau 6.500.000. Dan jika golongan sama dengan C, maka gaji pokoknya sama dengan gaji dengan indeks kedua, yaitu 9.500.000. Dan golongan valid ini sama dengan false. Maka akan muncul pesan golongan tidak valid dan mohon masukkan golongan yang sesuai. Nah, dan golongan valid ini sama dengan false, maka akan muncul pesan golongan tidak valid dan mohon masukkan golongan yang sesuai. Nah, ini digunakan sebagai penutup untuk perkondisian validasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya, setelah golongan dan gaji pokok ini tervalidasi, maka selanjutnya kita buat perkondisian untuk menampung data golongan valid, yaitu jika data yang diinputkan sudah sesuai, maka akan tampil pesan masukkan jam lembur. Lalu di sini saya membuat tipe data integer untuk menampung jam lembur yang berisi input next in yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Setelah itu ada tipe data double yang mempunyai variabel gaji lembur untuk menampung data dari gaji lembur. Untuk selanjutnya kita masuk ke perkondisian untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lemburnya. Jika jam lembur sama dengan 0, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0. Dan jika jam lemburnya lalu kita masuk pada perkondisian selanjutnya, yaitu untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 0, maka artinya pegawai tersebut tidak melakukan lembur. Selanjutnya kita akan menentukan jam lembur lebih dari 0 dan jam lembur kurang atau sama dengan 5. Maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali lembur. Lalu kita inputkan jam lemburnya dikurangi dengan 1.
Dan jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikalikan lembur dengan indeks keempat, yaitu untuk jam lembur lebih dari 5 jam atau lebih. Nah, seperti ini. Namun jika jam lembur kurang dari 0, maka tampilan outputnya akan berisi pesan peringatan jam lembur tidak valid dan mohon inputkan jam lembur yang sesuai. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke perkondisian selanjutnya, yaitu untuk menghitung total penghasilan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data double untuk total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, lalu input clause untuk menutup program tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba jalankan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan golongan. Di sini saya akan mencoba memasukkan golongan A. Kemudian kita enter. Lalu jam lemburnya kita masukkan 2 jam. 2 jam lalu kita enter. Nah, di sini total penghasilannya adalah 6.600.000. Nah, kita buktikan dulu. Coba kita hitung dengan kalkulator. Kita hitung. Nah, di sini kita lihat untuk golongan A di sini mempunyai gaji sebesar 5 juta. Ini coba kita hitung. Dikalikan 0, di sini jam lemburnya adalah 2 jam, yaitu 0,32 sama dengan 1.600.000. Untuk gaji lemburnya adalah jadi untuk gaji lembur dari golongan pertama dengan jam lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 1.600.000. Lalu kita tambahkan dengan gaji pokoknya, yaitu golongan A memiliki gaji pokok sebesar 5 juta. Lalu hasilnya adalah 6.600.000. Nah, di sini sudah sesuai seperti yang hasilnya sudah sesuai dan sama dengan yang ada di terminal ini.
Lalu kita coba lagi. Nah, di sini saya akan memasukkan golongan B, lalu kita enter. Saya akan memasukkan jam lemburnya sama dengan 0. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Kita coba sekali lagi. Kita masukkan B, kita enter, kita masukkan jam lemburnya -1. Kita enter. Nah, gini. Di sini datanya jam lemburnya tidak valid karena saya mencoba dengan jam lemburnya -1. Di sini kita akan diberitahu jika jam lemburnya tidak valid dan kita disuruh untuk menginputkan jam lembur yang sesuai. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, sekian tugas 3 yang dapat saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.